Cuman kalau dari pergaulan lu ya dulu, pergaulan Pupen, pergaulan scene itulah, lu ngadepin lu waktu itu at the first time, ya at that moment yang momen baru keluar itu gimana menurut gue? Lebih ke cara pandang fisik sih, kayak misalnya dia jadi yang kaku, terus yang cara ngelihatnya lain. Terus kayak misalnya, apalagi waktu itu kan lagi jalan. Berarti mereka juga kurang bisa nerima. Kurang bisa nerima. Cuman kan gua kan ya cuek aja, nggak peduli lah apaan sih gitu. Sampai bahkan sampai beberapa temen yang waktu itu kan lagi zamannya distro lagi naik tuh, distro lagi naik. Gue bahkan sempet ada yang kerja sama yuk sama gue yuk, gitu. Mumpung gue lagi achieve something nih, kita kerja sama, nggak apa-apa gini. Oh iya, oke. Itu kayak ogah-ogahan gitu. Terus ternyata gue dengar ternyata mereka menghindar karena apa? Mereka tidak ingin menjaga tetap konsep eksklusivitas independennya. Karena kalau dipakai sama gue nanti jadi komersial, jadi mass. Walaupun konsepnya menurut gue agak aneh sih. Padahal mereka ada gitu pikirannya. Padahal kan mereka jualan ya. Iya. Kecuali kalau pengen dibeli sama teman sendiri, dibeli sama keluarga sendiri lain. Oh sampai begitu. Oh iya. Demi menjaga supaya mereka tetap terlihat eksklusif, tetap terjaga idealismenya. Karena kalau udah dipakai gue nanti jadi tidak idealis lagi. Wah apa sih? Nggak ngerti. Ngepop lo kan karena begitunya. Iya. Tapi akhirnya mereka ngedeketin gue lagi setelah gue di endorse sama Adidas. Ngerti gak maksudnya? Akhirnya mereka sadar bahwa Adidas mau orang ini. Iya. Tahu gitu gue asal gue enggak. Tahu gitu sama gue dulu. Udah terlambat, udah Adidas duluan. Iya. Adidas dibanding mereka siapa mereka? Iya, sorry. Iya, betul. Kemudian dalam perjalanannya mereka akhirnya lo merasa bahwa akhirnya menjadi biasa lagi lah, nggak terlalu ngandang skeptis. Itu mulai kapan teman-teman sini itulah sini? Ada beberapa budaya yang gue tangkap dari pergaulan scene adalah kita tidak bisa mengharap mereka untuk sadar bahwa mereka yang melihat kita bahwa kita harus turun. Dan itu jujur turun bagaimana maksudnya? Turun untuk apa? Turun dalam arti bukan nurunin standar, tapi kita harus memulai dulu untuk melakukan pendekatan. Pendekatan gitu. Karena itu akan meruntuhkan rasa ketidakpercayaan mereka, pertanyaan-pertanyaan mereka selama ini. Karena kan mereka ketika semakin jauh, mereka semakin membangun asumsi. Asumsi dibangun. Lu nggak ada. Makin jauh makin dibangun. Nah, gue pengennya justru gue deketin dan untungnya gue punya kedekatan cukup personal dengan beberapa pentolan scene. Jadi yang ketika mereka lihat gue deket sama pentolan ini, mereka mau apa gitu? Aman, Kayak Ivan Skambex misalnya, Ivan vokalis almarhum vokalis Burger Kill, itu bukan tipe orang yang harus ketemu tiap hari bang. Dia tuh kayak jauh di mata dekat di hati. Gitu. Kita nggak perlu, kita mendukung nggak perlu harus ketemu gitu. Tapi kita tahu bahwa kita saling mendukung. Terus anak-anak misalnya kayak anak-anak Burger Kill yang lain misalnya gitu, yang senior anak-anak misalnya Full of Hate gitu, teman-teman yang memang dulu dibilang pentolan scene gitu. Gue masih tetap bisa menjaga respect gue dan berjalan bersama mereka bahkan sampai sekarang, malah makin kuat gitu. Iya. Seru aja gitu dan apa, tidak perlu harus kemudian mengumbar basa-basi. Dan pelan-pelan juga akhirnya scene-nya orang-orang di sekitar itu juga akhirnya bisa menerimanya, bisa ngikutin lah ya gitu. Dan gue juga selalu ketika ada kesempatan untuk misalnya gue bisa berbicara intim dengan pentolan-pentolan ini, gue selalu ngomong bahwa tolong perlakukan gue seperti teman lu. Iya kan? Tidak ada yang berubah kok. Iya kan? Ini cuman gue yang berubah. Gue mengalami satu perubahan profesi, gue mengalami satu perubahan hidup of course, tapi tidak ada yang berubah kok dengan pertemanan kita. Jadi lo anggap gue juga seperti temen lo panggil gue Kiki seperti biasa. Gue kan kalau di anak-anak komunitas gue dipanggilnya Kiki, itu nama kecil gue. Jadi kalau yang manggil gue Kiki itu pasti teman gue, lama. Panggil gue Kiki, nggak usah tiba-tiba lo jadi basa-basi panggil gue Marcel atau panggil gue siapa. Lu panggil gue Kiki, panggil gue Kiki. Kayak gitu bang, gue selalu berusaha untuk
membangun kedekatan itu lagi. Makanya sampai sekarang seru-seru aja dan kita nggak pernah ketemu, bukan yang tiap hari nongkrong, tapi begitu ketemu kayak kemarin di Kukar Festival ketemu sama anak-anak jasad gitu. Wih, udah kayak anak-anak koil. Apalagi koil, kalau koil kan memang semua senior gua nih.